Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang percaya. Saya mengambil satu kisah tentang Lazarus yang mati dibangkitkan kembali. Itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ke-44. Nah, kisah ini mengisahkan bagaimana pada waktu itu Lazarus sedang mengalami sakit penyakit dan saudaranya Maria dan Marta berharap supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkannya dari sakit penyakit adiknya ini, saudaranya ini. Namun yang terjadi, jawaban Yesus malah justru sebaliknya. Dia katakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, namun akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, tapi pada faktanya Lazarus akhirnya mengalami kematian. Padahal kata Yesus penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Tentu di sini ada satu kontra, bagaimana harapan saudaranya supaya Lazarus sembuh, tapi ternyata dia mati. Nah, kadang maksud dan keinginan kita tidak sama dengan maksud dan kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau di sana. Ya. Jadi di balik itu dia katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Bahwa ada maksud dan tujuan di situ. Ya. Tapi yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di tengah-tengah kita juga tidak memiliki pengharapan lagi. Tapi di dalam Tuhan tetap ada pengharapan sekalipun mati. Nah, ada satu pesan di sana. Pada waktu itu murid-muridnya juga bertanya, Lazarus sudah mati, guru. Syukur kalau Lazarus mati, supaya kamu dapat belajar percaya. Itu di dalam ayat yang ke-15 dari Yohanes 11 tadi. Loh, terkadang ketika kita membaca, loh, kok suruh belajar percaya? Ternyata banyak orang yang percaya diajarkan Tuhan untuk terus belajar percaya. Karena banyak orang percaya, dia meragukan Tuhan, dia meragukan kuasa Tuhan, dia meragukan akan kasih Tuhan. Karena itu tidak sesuai tadi, sehingga jadi Tuhan itu ada apa tidak? Kok aku gak ditolong-tolong sampai sudah kelepek-kelepek dan tidak ada harapan lagi. Tapi percayalah, mau saya katakan bahwa di dalam Yesus tetap ada pengharapan sekalipun kita sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Karena Yesus akan berkarya di situ. Tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Lalu kisah selanjutnya dalam perjalanan itu Marta ketemu malah Yesus datang dan ketemu dengan Marta. Marta berkata, saudaraku telah mati. Lalu ditanya, engkau tahu siapa aku? Marta menjawab, engkau kebangkitan dan hidup. Itu nanti pada akhir zaman, dia katakan. Percayakah engkau kepada? Percaya. Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu mulai, di mana Lazarus? Dia datangi di kuburan, sudah 4 hari, tentu busuk. Dikatakan seperti itu. Tapi Yesus lalu, singkat kata, dia datang kepadanya dan dia mulai menyatakan kuasa kemuliaannya. Dia panggil Lazarus dan Lazarus keluar dari kuburnya. Terkadang maksud tujuan Tuhan dengan kita berbeda. Kita maunya Lazarus sakit tadi disembuhkan. Tetapi Yesus mau berbuat lebih lagi supaya kita melihat bahwa Tuhan berkuasa lebih dari sekedar menyembuhkan yang sakit. Dia mau menyatakan dia berkuasa atas maut. Orang mati pun dia bisa bangkitkan kembali. Itu kuasa Tuhan. Dan ini maksud dan tujuan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun kadang kita tidak memiliki pengharapan, tetapi saya katakan di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Amin. Buat renungan singkat ini, semoga bisa menjadi berkat buat saudara semua. Salam, Tuhan memberkati.